Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar sampai bab yang ketiga ya, yaitu mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Dengan kompetensi dasar 3.19, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat, dan 3.14, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama, apa itu persamaan kuadrat ya? Apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat itu didefinisikan dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi di sini ada pangkat tertinggi yaitu 2 ya, dengan syarat A nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kemudian nilai dari A, B, dan C ini adalah bilangan real. Ya, jadi persamaan kuadrat didefinisikan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Contohnya, nilai A nya tidak boleh sama dengan 0. Misalkan ya, berarti 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 sama dengan 0 ya. Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, kita lihat syaratnya. A nya 0 tidak? A nya bukan 0 ya, tapi 2. Syarat yang pertama memenuhi. Syarat yang kedua, nilai dari A, B, dan C apakah bilangan real? Ya, ini A nya 2, B nya 4, C nya 4. Dia bilangan real ya. Jadi ini adalah persamaan kuadrat. Contoh yang kedua, min 5x kuadrat plus x plus 5 sama dengan 0. Apakah ini fungsi kuadrat? Kita lihat nilai A nya min 5. Min 5 apakah sama dengan 0? Tidak ya, berarti dia memenuhi. Kemudian syarat yang kedua, nilai A, B, dan C nya itu bilangan real. Nilai A nya min 5, B nya 1, C nya 5 ya, dia adalah bilangan real, berarti dia memenuhi persamaan kuadrat ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 adalah persamaan kuadrat. Itu untuk definisi persamaan kuadrat ya. Kemudian ini yang pertama tadi definisi ya. Kemudian yang kedua jenis-jenis persamaan kuadrat. Sebelum masuk ke jenis-jenis, itu kita harus tahu dulu cara menyelesaikan persamaan kuadratnya.
persamaan kuadrat. Ya. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu pemfaktoran ya. Yang kedua dengan rumus ABC atau rumus kuadrat. Rumus ABC atau rumus kuadrat. Ya, jadi jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai dari X1 dan X2 bisa didapat dengan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC ya, dibagi dengan 2A. Yang ketiga, melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3 cara ya. Jadi cara yang pertama itu dengan pemfaktoran, cara kedua dengan rumus ABC, dan cara yang ketiga dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, dari ketiga cara ini nanti pemakaiannya itu tergantung dari soalnya. Ya. Kalian pilih dari 3 cara ini yang sesuai dengan soal dan yang paling mudah menurut kalian. Itu untuk cara. Nah, nanti contohnya di pertemuan berikutnya ya, kita latihan soal. Kemudian yang ketiga itu ada jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat, dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat ditentukan diskriminan ya, diskriminan atau D. Persamaan kuadrat dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC ya, jadi ini rumus diskriminan ya. Rumus diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC ya, tinggal mensubstitusikan saja nanti nilai B-nya berapa, nilai A-nya berapa, C-nya berapa. Nah, nanti ketemu nilai diskriminannya. Ada 3 jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama, jika diskriminannya lebih besar dari 0, maka
persamaan kuadrat memiliki akar real yang berlainan. Memiliki dua akar real yang berlainan. Yang kedua, ya, jika diskriminan sama dengan 0, ya, kalau diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama. Kemudian yang ketiga adalah jika diskriminannya kurang dari 0, ya. Yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar imajiner atau bilangan kompleks, ya. Contohnya, jika saya punya persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 4x plus 8 sama dengan 0. Nah, persamaan ini apakah dia memiliki dua akar real yang berlainan, atau memiliki dua akar real yang sama, atau memiliki akar imajiner? Nah, kita dapat menentukannya dengan cara mencari diskriminannya dulu, ya. Jadi diskriminan nilainya, rumusnya apa tadi? D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya. Ini rumusnya, tinggal kita substitusikan, ya. Ini nilai A nya itu 2, ya. Di sini diketahui nilai A nya adalah 2, kemudian B nya 4, dan C nya itu sama dengan 8, ya. Tinggal kita substitusikan saja ke rumus diskriminan ini, sama dengan B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikalikan A nya 2 dikalikan C nya 8 sama dengan 4 pangkat 2 yaitu 16 dikurangi 4 kali 2 8 dikali 8 64 sama dengan 16 dikurangi 64 48, negatif, ya, negatif 48. Nah, nilai ini, ya, jadi didapat D nya kurang dari 0, ya. Nilai D ini kurang dari 0 karena negatif. Karena kurang dari 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki akar yang imajiner atau bilangan kompleks, begitu, ya. Kemudian contoh yang kedua, empat x kuadrat ditambah berapa? Bentar.
2x ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Coba ya, nilai D nya berapa? D sama dengan B kuadrat min 4AC. B nya nilainya 4, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 dikali A nya 4, kemudian C nya adalah 1 kali 1 sama dengan 4 pangkat 2 16 dikurangi 4 kali 4 kali 1 16 sama dengan 16 kurangi 16 0 ya. Karena nilai D nya sama dengan 0, berarti persamaan kuadrat ini memiliki dua akar real yang sama. Memiliki dua akar real yang sama. Kalau ini imajiner ya, memiliki akar imajiner atau kompleks. Ya, itu untuk diskriminan ya. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat dilihat dari diskriminannya. Kemudian yang keempat adalah jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat ya. Jika x1 dan x2 dan x2 akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditentukan ya. Yang pertama itu x1 ditambah x2 nilainya sama dengan min b per 2a ya. Hasil dari penjumlahan dari x1 dan x2 itu nilainya sama dengan min b per 2a ya. Hasil kalinya x1 dikali x2 itu nilainya sama dengan c per a ya. Kemudian hasil pengurangannya x1 dikurangi x2 sama dengan akar diskriminan per a di mana x1 lebih besar dari x2 ya. Jadi ini seperti ini. Kemudian yang kelima yaitu menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, nah ini akar. Kemudian menyusun persamaan kuadrat baru ya. Yang kelima ini menyusun persamaan kuadrat baru. Jika
X1 dan X2 akar-akar dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka dapat dibentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta dengan rumus X kuadrat dikurangi alfa plus beta X plus alfa kali beta sama dengan 0 ya. Rumusnya adalah X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta kemudian dikalikan X ditambah A kali alfa kali beta sama dengan 0 ya. Kemudian ada beberapa rumus berkaitan dengan persamaan kuadrat ya. Beberapa rumus berkaitan dengan persamaan kuadrat. Rumus-rumus yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ada yang pertama yaitu A kuadrat plus B kuadrat itu sama dengan A plus B kuadrat dikurangi 2AB. Yang kedua, A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A plus B kuadrat ditambah 2AB. Yang ketiga, A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B pangkat 3 dikurangi 3AB dikalikan A plus B. Yang keempat, A kuadrat dikurangi A pangkat 3 dikurangi B pangkat 3 sama dengan A dikurangi B pangkat 3 ditambah 3AB dikalikan A dikurangi B. Yang kelima, A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2AB pangkat 2. Yang keenam, A pangkat 4 dikurangi B pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Nah, ini ada 6 rumus ya. Kalian hafalkan ini supaya lebih cepat dalam mengerjakan persamaan kuadrat ini ya. Ya, setelah kita belajar tentang persamaan kuadrat,
yang selanjutnya itu mengenai fungsi kuadratnya ya. Apa itu fungsi kuadrat? Ya, berarti fungsi yang melibatkan persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat tadi kan ax kuadrat plus bx plus c gitu kan sama dengan 0. Nah, kalau ini fungsinya. Fungsi itu kan fx ya. fx itu biasanya juga diganti dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c ya. Nah, ini namanya fungsi kuadrat, fungsi yang melibatkan persamaan kuadrat ya. Syaratnya sama ya. Nilai a, b dan c-nya itu bilangan real ya. Kemudian nilai a-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian dari fungsi kuadrat ini nanti biasanya itu banyak soal diminta untuk menggambar sketsa grafiknya ya kalau isai. Tapi kalau pilgan tinggal memilih grafik. Tetapi kalian harus tahu bagaimana langkah-langkah menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Maka kita akan mempelajarinya. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X ya. Tentukan titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X itu nilai Y-nya sama dengan 0 ya. Di bidang koordinat kartesius, jika garis itu memotong sumbu X, maka dia nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau yang tadi terhadap sumbu X, kemudian yang kedua itu sama tetapi terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y itu nilai X-nya sama dengan 0, kebalikannya ya. Ini sama titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0 ya. Kemudian menentukan sumbu simetrinya. Menentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan min B per 2A ya. Jadi kalau mau mencari sumbu simetri gunakan rumus min B per 2A. Kemudian yang terakhir itu menentukan titik puncak ya. Menentukan titik puncak biasanya disimbolkan dengan huruf P ya. Titik maksimum atau titik minimum. Maksimum atau minimum ya. Titik puncaknya itu dia bisa maksimum atau bisa juga minimum ya. P itu min B per 2A, koma diskriminan per 4A. Ini untuk mencari nilai P-nya ya. Jadi X-nya, mencari X untuk titik puncak ini dengan rumus min B per 2A ya, yang ini.
Untuk mencari Y-nya itu dengan D per 4/4A. Begitu, dengan nilai D sama dengan B kuadrat min 4AC, seperti yang tadi rumus diskriminannya. Begitu. Ya, selanjutnya mengenai arti grafis dari Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya. Jadi yang pertama, jika nilai A nya lebih besar dari 0, kemudian setelah kalian dapatkan diskriminannya itu berapa, jika diskriminannya juga lebih dari 0, maka hubungan dengan sumbu X nya, hubungan dengan sumbu X nya itu grafik terbuka ke atas, ya, dan memotong sumbu di 2 titik berlainan. Ya. Jika nilai A nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya juga lebih besar dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke atas, ya, dan memotong sumbu di 2 titik berlainan. Jadi ini sumbu X, ya, dan ini adalah grafiknya begini. Nah, ini sumbu X, grafiknya begini. Nah, jadi memotong di 2 titik yang berlainan. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Itu untuk A lebih besar dari 0 dan diskriminannya lebih besar dari 0. Yang kedua, jika nilai A nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya terbuka